Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 28. Cynthia Yandra berlutut. Cynthia Yandra selalu menjadi idola semua karyawan wanita di perusahaan. Alasannya adalah tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya para direktur. Mereka akan menjadi sangat menyedihkan di hadapan Cynthia. Semua wanita ingin menjadi wanita seperti Cynthia Yandra yang dapat membuat para direkrut paling berkuasa sekalipun bertekuk lutut di depannya dan mengikuti apa yang dia inginkan. Pernah suatu ketika, ada seorang mitra bisnis yang merupakan seorang direktur dengan kekayaan puluhan miliar rupiah. Dia datang ke perusahaan untuk membuat masalah dan saat itu semua orang tidak dapat mengatasinya. Tetapi, setelah Cynthia muncul, dia membuat direktur tersebut setengah berlutut dan memakaikan sepatu untuknya. Lebih mengesankan lagi, Cynthia melakukannya hanya dalam waktu 2 menit. Semua orang di perusahaan tercengang melihatnya. Rosiana berkata dengan sangat menggebu-gebu, kali ini saya harus belajar bagaimana cara Wapresdir Yandra menaklukkan presdir yang mendominasi ini. Dua perempuan lainnya tak kalah bersemangat dan sangat gembira. Selanjutnya, akan ada pertunjukan yang bagus. Mereka harus melihat bagaimana presdir yang mendominasi itu berubah menjadi seekor anjing yang penurut. Pertama-tama, Cynthia pergi ke toilet untuk merias wajahnya lagi di depan cermin dan merapikan pakaiannya. Hari ini dia mengenakan setelan merah muda, produk terbaik Chanel, yang membuatnya terlihat sangat seperti direktur. Penampilan ini menunjukkan auranya yang menawan semaksimal mungkin. Setiap presdir sombong pasti akan tertarik pada Cynthia Yandra ketika melihatnya. Hanya dengan melihat sekilas, langsung terlihat bahwa dirinya jauh berbeda dari para selebgram pasaran lainnya. Cynthia berkata, "Aku akan membuka sedikit celah di pintu ketika aku masuk nanti. Kalian bisa melihat bagaimana aku menaklukkan bocah ini lewat pintu." Rosiana tertawa. Oke, suruh dia berlutut dan memakaikan sepatu untukmu. Haha, kami masih ingin melihat bagian menarik ini lagi. Dua perempuan lainnya ikut berkata dengan gembira. Kami mau lihat juga. Cynthia terkekeh ringan, membuat presdir berlutut dan memakaikan sepatu untuk Wapresdir. Jika hal ini sampai ke telinga karyawan lain di perusahaan, seluruh karyawan akan tahu bahwa bahkan presdir pun menurut pada Wapresdir. Mulai saat ini, tidak akan ada lagi yang berani menentang perintahku di perusahaan. Batinnya, oke, dalam 3 menit, aku jamin aku akan membuat bocah lelaki itu berlutut untukku. Cynthia tampak percaya diri karena bagaimanapun juga, direktur berusia 40 tahun yang memiliki aura lebih kuat dan telah bertemu dengan banyak wanita cantik pun takluk padanya. Apalagi bocah kecil berusia awal 20-an. Pasti tidak bisa menahan pesona besar Cynthia Yandra sama sekali. Cynthia melangkah menuju kantor presdir tempat Sean Yuwono berada. Tok, tok. Cynthia mengetuk pintu 2 kali dengan lembut. Silakan masuk. Suara Sean terdengar dari dalam. Namun, karena dibatasi oleh pintu, sulit untuk mengenali suara di seberang sana. Cynthia tidak mendengar bahwa itu adalah suara Sean. Setelah Cynthia membuka pintu dan masuk, dia sengaja tidak menutup pintu dengan rapat. Rosiana dan 2 perempuan lainnya berjalan ke pintu tanpa suara dan tanpa alas kaki. Mereka mengintip melalui celah pintu untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Rosiana bertanya, "Menurut kalian, apakah Wapresdir Yandra bisa menaklukkan Presdir Yuwono yang baru ini?" Dia tidak terlihat seperti pria cabul. Supervisor Departemen Investasi terkekeh dan menjawab, "Hehe, pernah ada seorang presdir pria yang dikenal dengan julukan pria baik-baik." Begitu melihat Wapresdir Yandra melepas jasnya dan memperlihatkan bahunya yang indah, presdir itu langsung mimisan. "Percayalah padaku, Wapresdir Yandra sangat hebat. Kecuali orang itu adalah seorang pemuda yang masih kecil. Siapapun yang pernah mencicipi wanita pasti tahu seberapa berkualitasnya Wapresdir Yandra." Mahasiswa pasca sarjana magang di samping memandang Cynthia dengan penuh kekaguman. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan belajar dari Wapresdir Yandra dan mencoba menggunakan caranya untuk menaklukkan 1 atau 2 direktur. Atau paling tidak mempunyai 2 cadangan laki-laki untuk bersenang-senang.
Di dalam ruangan kantor, Cynthia masuk dan mendapati seorang pria muda duduk di kursi presidir. Pria itu menghadap ke samping, menghadap keluar jendela, dan memegang laporan tahunan besar perusahaan di tangannya. Dari sudut tempat Cynthia berdiri, hanya sepertiga dari wajahnya yang bisa dilihat. Cynthia tidak berbicara, tetapi pertama-tama mengamati orang ini dengan cermat. Ini gaya rambut yang keren. Agak seperti bintang Korea. Komentarnya dalam batin. Sebagian besar direktur yang ditemui Cynthia semuanya berkepala setengah botak atau botak sepenuhnya. Sementara rambut Presidir Yuwono sangat tebal dan bermodel. Hidung yang sangat mancung. Aku menyukainya. Puji Cynthia yang terus terpana dan terus menatap. Wajahnya dari samping juga sangat tampan dan itu membuatku merasa seperti mengenalnya. Cynthia terus menilai dalam hati. Melihat Presidir Yuwono membuat hatinya berbunga-bunga. Cynthia bukanlah seorang lesbian. Dia menyukai pria. Alasan mengapa dia tidak pernah memiliki pacar resmi adalah karena dia takut pacarnya akan mempengaruhinya dan memanfaatkannya demi menjalin relasi dengan pria-pria kaya lainnya. Di sisi lain, Cynthia memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap pasangannya. Tidak hanya harus kaya, tetapi harus tampan, menarik, bijaksana, dan berselera tinggi. Presiden Yuwono. Saya Wapresdir perusahaan. Cynthia Yandra. Saya dengar Anda ingin bertemu dengan saya, kata Cynthia dengan suara lembut. Pada saat ini, Sean meletakkan dokumen di tangannya dan membalikkan kursi. Di luar kantor Presdir, ketiga perempuan mulai berbisik-bisik satu sama lain dengan antusias di balik pintu. Ah, sudah berbalik. Aku ingin tahu, apakah Presdir Yuwono akan mimisan di tempat ketika dia melihat kecantikan Wapresdir Cynthia? Haha, aku rasa dia mungkin akan langsung berlutut di tempat dan memanggilnya ratu. Haha, sementara di dalam kantor Presdir, Sean membalikkan kursi dan Cynthia akhirnya melihat wajah asli Presdir Yuwono. Sean Yuwono. Cynthia terkejut. Ini mungkin adalah momen paling suram dan mengerikan dalam hidupnya. Terlihat bahwa Cynthia Yandra, yang selalu berada tinggi di atas dan selalu menganggap pria sebagai mainan, langsung berlutut di hadapan Sean Yuwono. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.